Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Milenial, Studi pada Strategi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pendahuluan, tujuan penelitian ini ingin mengkaji tentang strategi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menjadi masalah terbesar dalam mengubah karakter dan perilaku generasi milenial saat ini. Generasi muda atau generasi milenial berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, globalisasi menjadi penyebab utama merosotnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dampak globalisasi membuat generasi muda dapat dengan mudah dan cepat memperoleh segala informasi dari seluruh Indonesia. Informasi yang beragam ini memiliki budaya dan gaya hidup orang-orang di berbagai belahan dunia. Pentingnya strategi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial adalah supaya generasi milenial dapat mengembang dalam berbangsa dan bernegara dan tidak terpengaruh terhadap perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini. Pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan upaya untuk memahami ruang lingkup bangsa yang sangat luas dan tidak terbatas, dan dalam hal berfungsi sebagai dasar bangsa dan ideologinya. Pendidikan Pancasila adalah salah satu-satunya dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Itu diimplementasikan. Pancasila merupakan sumber budaya bangsa karena Pancasila adalah cita-cita luhur bangsa. Indonesia telah tergali dari akar budaya bangsa atau nasional kultur. Pancasila sebagai ideologi nasional melampaui keyakinan individu, kelompok, etnis, dan agama. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian ini, dalam penelitian Fatmala yang mengkaji tentang peran lembaga BPIP ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Selanjutnya dalam penelitian Burhanuddin yang mengkaji tentang eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian dalam penelitian BPIP Labib Mutakin dalam perspektif lembaga non-struktural dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lanjut dalam penelitian Nugroho yang mengkaji tentang peran lembaga BPIP dalam pembinaan Pancasila ditinjau dari Maqasid Al-Syariah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang strategi BPIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut John Crosswell adalah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu serta media sosial dan media online yang relevan dengan topik kajian ini. BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi. Pancasila merupakan sebuah landasan dasar ideologi bangsa yang harus dipahami sehingga dapat membentuk jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Namun Pancasila bukan sekadar sebagai dasar ideologi saja. Di dalamnya terdapat sosok yang memiliki peranan penting, terutama para pemuda. Pemuda memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan Pancasila. Namun di era milenial, nilai-nilai luhur Pancasila sudah tidak lagi terjaga dengan baik dan bukan hal mudah mempertahankan Pancasila yang sebagai dasar negara. Terlebih dengan kehadiran sosial media yang banyak digunakan oleh kaum milenial. Informasi yang viral di sosmed tidak jarang menjadi konflik di dunia nyata. Selanjutnya, strategi yang dilakukan BPIP dalam memilihkan Pancasila ada 4, yaitu yang pertama, keteladanan kaum kolonial, yang kedua, teknologi dan informasi, yang ketiga, kurikulum Pancasila, dan yang terakhir, keterlibatan generasi milenial. Kesimpulan dari pemeran latar belakang dan tebut di atas,
maka penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga penanaman ideologi Pancasila dalam hal mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial ada beberapa cara. Pertama, membumikan Pancasila dengan melalui kaum kolonial atau generasi tua dengan cara memberikan teladan bagi generasi milenial. Kedua, melalui media digital atau media sosial dengan mengoptimalkan pemahaman dasar negara dengan menyebarkan konten-konten memiliki nilai-nilai Pancasila. Ketiga, melalui kurikulum pendidikan, yaitu dengan cara mengubah kurikulum pendidikan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, dengan cara melibatkan generasi milenial dalam membumikan Pancasila, salah satunya pembuatan karya-karya terkenal di kalangan generasi milenial, seperti buku, film, video singkat, dan dialog langsung sehingga dapat mempengaruhi generasi milenial dan tidak kehilangan Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.